Model rambut butterfly, rambut lebat, rambut panjang itu sangat-sangat bagus sekali untuk anak-anak remaja yang lagi rambutnya itu lagi cantik-cantiknya. Nah, kita lanjut ke tutorialnya. Bisa kalian lihat teman-teman ya, ini rambutnya sebelumnya lebat sekali dan panjang dan tebal. Siapkan gunting yang tajam ya teman-teman. Nah, saya menggunakan gunting sila yang warna biru ya. Nah, yang pertama sekali saya ambil bagian samping dulu, karena bagian samping itu untuk ukuran yang dia minta. Nah, dia minta segi layarnya itu seperti ini ya, pendeknya seperti yang saya potong itu. Nah, jadi ukuran inilah yang akan aku bawa sampai memang selesai. Lalu aku rapikan seperti itu. Nah, jadi contohnya kalau teman-teman ketemu sama customer, potong dulu sampai yang dia minta. Contohnya kita ambil rambutnya, lalu kita rapikan, kita tanya sampai segini, iya. Nah, kalau dia bilang sampai segitu, itulah pola yang harus kita ikuti. Berhubung di sini saya tidak menggunakan partingan ya teman-teman, karena kalau untuk segi layar trap itu saya jarang untuk partingan. Tapi kalau contohnya mungkin untuk pemula itu sangat penting. Tapi bila kalian memang berkenan untuk mengikuti teknik-teknik saya dari dasar, boleh kalian nanti DM saya atau chat saya bagaimana sih cara mengikuti untuk kelas pangkas rambut. Nggak ribet kok dan nggak susah. Kita pantau nanti sampai bisa ya. Nah, di sini sangat penting peran kita ketika kita pangkas rambut. Ingat, yang menjadi patokannya itu yang di depan tadi ya, untuk butterfly. Untuk butterfly teman-teman, jadi nggak semua sama. Nah, gunting kalau kita menggunakan gunting sasak atau gunting yang seperti ini ya. Nah, itu tergantung teman-teman. Kalau kalian lebih nyaman menggunakan gunting sasak, ya udah silahkan kalian pakai. Tapi kalau kalian tidak nyaman, jangan dipakai. Tergantung cara kalian. Bisa aja gunting kita sama, tapi hasil rambut kita juga tetap berbeda ya. Jadi tidak ada standarnya kalau pangkas rambut itu harus menggunakan gunting yang ini supaya hasilnya bagus. Tidak, tergantung bagaimana caranya kita untuk mengaplikasikan gunting itu dan teknik-teknik pangkas rambut. Jujur saya memang tidak pernah menggunakan gunting sasak ya teman-teman. Bukan berarti tidak bisa, tapi memang saya jarang karena kebanyakan customer saya selalu mereka bilang, "Kak, saya nggak mau pakai gunting yang ada giginya. Itu sangat merusak rambutku," kata mereka. Nah, sejak dari situ saya stop dan saya tidak menggunakan gunting itu lagi. Nah, bagaimana kalau dia minta rambutnya disasak terus lebih ditipisin? Nah, saya gunakan seperti yang saya buat ini aja ya. Jadi saya tidak menggunakan gunting sasak bukan karena nggak bisa, tapi karena kebanyakan customer saya memang mereka tidak mau ya. Nah, pastikan teman-teman untuk pangkas rambut seperti ini, ingat jangan terlalu pendek. Tanya selalu customernya apakah cukup sampai di sini, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi setiap kali kita pangkas itu kita tanya apakah sudah sesuai, apakah sudah cocok dengan yang dia minta. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kira-kira kalau udah kita tanya orangnya, mereka cocok, suka, barulah kita selesaikan. Nah, intinya teman-teman untuk pangkas rambut itu usahakan dia rata setiap pengambilan rambut ya, jangan dimereng-merengin ya. Nah, agar hasilnya itu ketika kita kembalikan ke awal, dia trapnya itu lebih kelihatan dan dia tidak akan patah dan dia tidak akan ngeblok teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya mengatasi rambut yang udah kita pangkas terus ngeblok seperti itu? Pernah nggak kalian pangkas rambut, pas pangkas rambut kelihatan dia kalau itu bekas dipangkas? Nah, itu dihindari ya teman-teman. Caranya rambutnya diangkat ke atas, dibuang yang lebih panjang seperti itu ya. Kalau contohnya rambut itu ngeblok dia, nah udah kita rapikan tapi nampak kali dia dipotong gitu. Nah, seperti ini contohnya, kita buang yang lebih panjangnya supaya tidak kelihatan ngeblok seperti itu. Nah, untuk ukurannya dia akan tetap sama. Bisa kalian lihat perbedaannya ya teman-teman, dari yang tadi sebelum sama sekarang. Pastinya udah banyak kali dong berubah. Tidak sama lagi wajahnya, sudah lebih cantik pastinya ya. Nah, jadi rambutnya itu tetap panjang tapi bentuknya yang tambah seperti itu. Memang sih banyak yang bilang katanya lebih sulit dipangkas rambut. Sebenarnya enggak, tergantung cara kita dan mental kita.
apakah kita berani atau tidak. Seperti itu ya teman-teman. Usahakan setiap kita pangkas itu tanya customernya apakah mereka senang, apakah mereka suka, seperti itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah setelah udah selesai, kalau contohnya orangnya minta dicatok, silahkan kalian catok, atau kalau nggak mau jangan dipaksakan ya teman-teman. Usahakan setiap customer itu setiap kali kita selesai pangkas rambut, mereka merasakan benar-benar bagus gitu. Nah seperti ini, dia tidak kelihatan ya teman-teman, dia tidak kelihatan ngeblok ya. Nah untuk melihat caranya rapi bagaimana, coba kita angkat, kita lihat masih ada nggak yang panjang-panjangnya, masih ada nggak yang ngeblok, seperti itu. Nah untuk pangkasan rambut seperti yang saya buat ini, saya hanya menipisin aja teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan gunting sasar ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian. Jika kalian memang merasa videoku ini bermanfaat, silahkan DM saya. Boleh bagi tips cara pangkas rambut yang benar-benar bisa membantu kalian. Terima kasih buat kalian semuanya. Sukses ya guys. Jangan bosan-bosan kalian belajar. Jangan kalian cepat-cepat langsung menyerah ya. Intinya selama kita masih punya niat belajar, gas terus ya. Ini dia hasil rambutnya guys. Sudah cantik dia. Beda kali wajahnya kan. Keren, top Marco top. Oke guys, jangan lupa di subscribe, di share jika bermanfaat. Terima kasih buat kalian semuanya. Sukses dalam segala hal.